Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin coba menghibur kalian semua lewat sebuah cerita novel yang sangat-sangat seru, yang berjudul The Story of Li Chen. Jadi Li Chen di episode sebelumnya itu mendapatkan hadiah, ya, berupa rumah mewah, villa mewah di sebuah tempat elit, yaitu dari keluarga yang sangat berada, ya. Nah, di samping itu ini Li Chen mendapatkan seperti apa ya, semacam rumahnya itu akan diminta oleh nenek dari pihak istrinya, ya, yang sering disebut dengan nyonya besar, ya. Jadi nyonya besar tersebut, si nenek tersebut meminta melalui mertua Li Chen, yaitu Xiu Changkun, dan dia menanyakan, bukankah keluargamu memiliki villa siap tinggal di Thomson kelas atas? Mertuanya katakan iya. Nah, jadi lalu mertuanya tersebut menanyakan kembali, kenapa? Terus nyonya besarnya langsung menjawab, apanya yang kenapa, ya. Nyonya besar Xiao kelihatan kesal dan berkata, aku adalah ibumu. Kamu tahan melihatku hidup di rumah tua ini. Sekarang kamu sudah tinggal di villa Thomson kelas atas. Apakah kamu tidak ingin menghormatiku dengan membiarkanku untuk tinggal di sana lebih dahulu? Jadi nyonya besar ini istilahnya ingin bertempat tinggal di rumah mewah tersebut. Intinya ingin memintanya melalui mertua si Li Chen ini, ya. Oke, nah teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat informasi dan notifikasi saat admin upload video terbaru. Dan jika teman-teman suka dengan cerita novel seperti ini karena keseruannya, ya, silakan like, dan jika berkenan silakan share video ini ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan keseruan seperti ini. Oke sahabat rebahan, kita lanjutkan, ya. Nah, Su Changkun tercengang dan berkata dengan panik, ibu, villa itu adalah hadiah dari keluarga Wang untuk Yi Chen, bukan untukku. Nyonya besar Xiao sudah kehilangan kesabaran. Dia malas berpura-pura lagi dan akhirnya langsung berkata, Yi Chen adalah menantu di keluarga Xiao. Bahkan jika keluarga Wang memberikannya ke sebuah villa, itu tentu akan menjadi milik keluarga Xiao. Sebagai ketua keluarga Xiao, apakah aku tidak punya hak untuk hidup di villa tersebut? Yi Chen yang duduk di sebelah menyunggingkan senyum sinis. Dia belum berkata apa-apa, tapi dia tahu bahwa pada pertemuan keluarga kali ini pasti akan terjadi hal buruk. Ternyata nyonya besar Xiao menginginkan pilanya. Xiao Changkun sekarang mulai mengerti. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan mulutnya tergagap-gagap dan menoleh untuk menatap Yi Chen. Pandangan matanya menyiarkan dia sedang dalam kesulitan. Xiao Changgan berkata dengan penuh kemenangan, Changkun, kamu adalah ayah mertua Yi Chen. Jika Yi Chen tidak mendengarkan ucapanmu, bukankah dia terlalu arogan? Apa statusmu sebagai ayah mertua masih dianggap? Dia benar, nyonya besar Xiao mengangguk puas. Matanya dipenuhi oleh ketamakan. Hatinya kegirangan saat membayangkan dirinya bisa hidup di villa Thomson kelas atas. Securan tidak tahan dan akhirnya berkata dengan nada dingin, Nenek, villa itu bukan milik keluarga Xiao. Jika kalian menginginkannya, kalian harus bertanya pada Yi Chen. Dan jika Yi Chen tidak setuju, maka siapapun tidak berhak mengambilnya. Nyonya besar Xiao mengernyitkan alis sambil memandang securan. Dalam hati dia merasa tidak senang. Cerewet.
Nyonya besar Xiao memandang Yi Chen dingin. Dengan nada tak ramah dia berbicara, bila diberikan oleh keluarga Wang dan kamu hanya menantu yang menumpang di rumah istrimu, kamu tidak pantas menikmatinya. Besok pergilah ke Departemen Keuangan perusahaan dan dapatkan uang sebesar 100 juta yuan sebagai hadiah karena telah memberikan pila itu kepadaku. Nada Nada memerintah dari Nyonya Besar Xiao seolah tidak memberikan ruang bagi Ye Chen untuk melakukan diskusi. Xiao Changgan berkata, Ye Chen, uang 100.000 yuan itu tidak sedikit. Orang payah sepertimu barangkali tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Jadi tadi saya menyebutkan salah ya, yang sebenarnya adalah 100.000 yuan ya. Oke. Yi Chen mengangkat kepalanya perlahan, dia kemudian mendengus dingin. 100.000 yuan dan kalian bersikeras membeli pila Thomson kelas atas yang harganya mencapai 130 juta yuan. Nyonya besar Xiao, kamu tidak tahu malu. Suara Yi Chen bergema dan terdengar keras di telinga setiap orang yang hadir di sana. Mereka sangat terkejut. Seluruh ruangan pun menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Yi Chen. Terkejut, tercengang, sulit dipercaya. Xiao Churan juga ikut kaget dibuatnya. Xiao Churan tidak menyangka Yi Chen bisa begitu tegas. Wajah Nyonya besar Xiao memucat saking marahnya. Dia menggebrak meja keras-keras dan berteriak, "Bajingan! Beraninya kamu membantahku. Siapa saja singkirkan sampah bernama Yi Chen ini dari hadapanku." Dasar tidak tahu sopan santun, kamu sombong sekali. Su Hailong memaki dengan nada sinis. Nenek, sepertinya kita harus menghukumnya dengan cara keluarga kita. Dia hanya menantu yang datang ke keluarga ini. Dan dia berani bersikap sombong. Dasar tukang pembangkang. Su Changkun memandang Yi Chen, tapi dia tidak berani berbicara sama sekali. Menghormati Yi Chen mendengus. Dia kemudian berkata dingin, penghormatan akan didapatkan oleh yang pantas mendapatkannya. Di antara kalian semua kecuali ayah mertuaku, siapa Xiao Changkun, siapa yang layak untuk kuhormati? Orang-orang ini benar-benar tamak. Yi Chen tidak tahan melihatnya. Nyonya besar Xiao sebagai ibu dari Xiao Changkun tidak pernah memperhatikan putra keduanya. Xiao Changgan sebagai kakak dari Xiao Changkun tidak pernah menghargai adiknya. Tidak hanya itu, Xiao Changgan bahkan ingin merampas semua milik adiknya. Yi Chen sendiri yang mereka sebut sebagai menantu laki-laki yang tinggal di rumah istrinya, tidak ada yang pernah memperhatikan Yi Chen baik-baik. Mereka tidak pernah peduli pada Yi Chen karena kasih sayang Xiao Changkun kepada keluarganya, dia pun akhirnya mengalah. Xiao Churan juga selalu ditindas. Kedudukannya sebagai kolaborator dengan grup di Hao selalu saja diingat-ingat oleh seluruh keluarga Xiao. Seluruh keluarga Xiao memang tidak punya otak, mereka menindas sesuka hati. Demi sang istri, Yi Chen menghentikan protesnya untuk saat ini, tapi Yi Chen tidak menyangka bahwa keluarga Xiao begitu tidak tahu malu. Yi Chen berani-beraninya kamu berbicara seperti itu pada nenek. Xiao Hailong berteriak marah. Hari ini aku harus memberimu sebuah pelajaran. Kamu ingin memberiku pelajaran? Yi Chen tertawa mencibir lalu berkata dengan jijik, Xiao Hailong, bagiku kamu hanyalah manusia rendahan. Kamu adalah semut kecil yang tidak bisa apa-apa. Lancang. Nyonya besar Xiao berdiri tiba-tiba. Dia berteriak dengan tegas, Yi Chen, jika kamu bersujud meminta maaf kemudian menyerahkan pila padaku, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika tidak, aku akan memaksamu bercerai dengan Churan. Aku akan mendepakmu dari keluarga Xiao supaya kamu berkeliaran di jalanan dan mengemis untuk bertahan hidup. Xiao Churan yang sedari tadi menunduk kini mengangkat kepala. Dia berdiri di depan Yi Chen sambil berkata, aku tidak setuju. Apa hanya karena kamu nenekku atau hanya karena kamu adalah ketua keluarga Xiao, kalian selalu menindas ayahku dan Yi Chen seperti ini?
Apakah kalian masih menganggap kami sebagai keluarga? Aku tidak akan pernah bercerai dengan Yichen. Kamu? Nyonya besar Xiao sampai kehabisan napas. Saking marahnya, dia mengancungkan jari ke arah Xiao Curan dan berkata kepada Xiao Cangkun, lihat anak perempuanmu itu. Dia lebih membela orang asing daripada keluarganya sendiri. Suruh dia bersujud juga untuk meminta maaf. Xiao Cangkun mengangkat kepalanya perlahan. Dia menatap Nyonya besar Xiao lurus-lurus. Pria itu tidak lagi ketakutan dan gemetaran seperti tadi. Saat ini Xiao Cangkun memasang ekspresi tidak puas. Xiao Changgan tercengang. Adiknya biasanya adalah orang yang tidak berguna yang selalu menurut apa pada istrinya. Dia juga tidak pernah berani membantah ucapan Nyonya besar Xiao. Tapi sekarang Xiao Cangkun berani menatap Nyonya besar Xiao dengan pandangan tajam. Xiao Changgan berteriak tajam. Adik, cepat suruh putrimu bersujud di depan ibu supaya ibu bisa tenang. Xiao Cangkun yang biasanya begitu penakut, kini wajahnya mulai membiru karena marah. Dia berkata pada kakaknya, kakak, pilah itu adalah pemberian orang lain untuk Yichen. Semua keputusan tentang pilah itu ada di tangan Yichen. Tentang dengan siapa putriku menikah, itu bukan urusanmu. Pilah itu harganya lebih dari 100 juta yuan. Lebih banyak dari keseluruhan aset keluarga Xiao. Punya hak apa kalian untuk mengambilnya? Dasar kamu, anak tidak berguna. Nyonya besar Xiao begitu marah. Sampai seluruh tubuhnya gemetaran. Dia meraih gelas teh yang ada di atas meja kayu mahoni. Kemudian melemparkan gelas itu ke arah Xiao Cangkun. Xiao Cangkun tidak menghindar. Gelas itu pun mengenai kepalanya dan menimbulkan lebam di sana. Air telah merembes turun ke wajahnya dan ampas teh berjatuhan di tubuhnya. Xiao Cangkun tetap tidak bergerak. Ayah, Xiao Curan berteriak penuh kepiluan. Matanya kini memerah. Xiao Curan bisa terima jika orang lain menindasnya, tapi dia tidak bisa terima jika ayahnya yang ditindas. Xiao Cangkun membiarkan air teh terus menetes di wajahnya. Dia mengangkat kepala sembari berkata dingin, Ibu, jika tidak ada hal lain, kami pamit dulu. Setelah berkata, ayo pergi kepada Yichen dan Xiao Curan yang ada di sebelahnya. Xiao Cangkun pun berteriak, berjalan keluar pintu dan tidak pernah menoleh lagi. Xiao Curan menyeka air matanya. Dia menatap pahit ke orang-orang yang hadir di sana. Wanita itu pun juga berbalik tanpa ragu-ragu. Yichen tidak perlu repot melihat mereka, dia langsung berbalik pergi. Xiao Changgan sangat marah sampai hampir meledak rasanya. Xiao Changgan sudah mendiskusikan rencana ini dengan Nyonya besar Xiao kemarin malam. Hari ini Xiao Changgan secara khusus mengundang para tetua dan anggota keluarga Xiao yang dihormati. Mereka semua bekerja sama untuk mengadili keluarga Xiao Cangkun. Separuh sebagai bujukan, separuh lagi sebagai ancaman. Semua itu dilakukan agar Xiao Cangkun bersedia menyerahkan pilah tersebut secara cuma-cuma. Jika Xiao Cangkun tidak menyerahkan pilah itu, dia tetap akan dipaksa melakukannya. Berdasarkan pemikiran Xiao Changgan, Xiao Cangkun biasanya sangat penakut. Sekalinya sang ibu memerintahkan sesuatu, dia akan langsung gemetaran. Nanti jika saatnya tiba, Xiao Cangkun pasti akan memberikan pilah itu secara cuma-cuma. Sementara untuk Xiao Curan, Xiao Changgan tidak peduli sama sekali hak apa yang dimiliki oleh seorang wanita yang sudah menikah. Sudah begitu, dia menikahi manusia sampah. Mengenai Yichen, sudah tidak perlu dibahas lagi. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah istrinya sama sekali tidak punya tempat dan hak berbicara di keluarga Xiao. Suruh dia menyerahkan pilah itu. Dia pasti akan menyerahkannya tanpa protes. Tetapi Xiao Changgan sungguh tidak menyangka bahwa Xiao Cangkun berani membantah Nyonya besar Xiao. Sang cucu Xiao Curan juga tidak mendengarkan perintah Nyonya besar Xiao. Bahkan si sampah Yichen itu berani mengancungkan tangan ke Nyonya besar Xiao dan menyebutnya tidak tahu malu. Keluarga kalian benar-benar telah membangkang. Xiao Changgan mengertakkan gigi, berbalik dan berkata pada ibunya, Ibu, jangan biarkan mereka pergi begitu saja. Jika hari ini kita membiarkan mereka pergi,
Di kemudian hari mereka akan selalu kurang ajar pada keluarga Xiao. Jika sudah begitu, bukankah ibu akan kehilangan martabat sebagai ketua keluarga Xiao? Wajah Nyonya Besar Xiao berubah masam. Seumur hidupnya dia sudah terbiasa mengendalikan segalanya. Sejak Tuan Besar Xiao meninggal dunia, Nyonya Besar Xiao memegang kendali seutuhnya atas keluarga Xiao dan tidak mengizinkan siapapun untuk menentang otoritasnya. Tetapi hari ini, Nyonya Besar Xiao tidak menyangka akan mendapatkan penolakan dari 3 anggota keluarga Xiao Curan. Hal ini membuatnya kesal sekali. Nyonya Besar Xiao meraung histeris. Keluarga Xiao benar-benar tidak beruntung karena memiliki anggota keluarga bangsat seperti kalian. Kalian adalah bagian dari keluarga Xiao. Selama ini aku masih hidup, kalian harus mendengarkan perkataanku. Dengan itu Nyonya Besar Xiao berteriak tajam, tutup pintu dan lakukan hukuman khas keluarga Xiao. Nyonya Besar Xiao memilih otoritas mutlak dalam keluarga Xiao. Dan Xiao Changkun yang biasanya paling menurut pada hari ini berani tidak mematuhinya. Di antara mereka masih ada seorang cucu perempuan. Saya ulang nih membacakannya, tidak apa-apa ya. Di antara mereka masih ada seseorang cucu perempuan dan menantu laki-laki yang bahkan tidak menganggap Nyonya Besar Xiao penting. Entah bagaimana Xiao Changkun mengajari putrinya, yang jelas dia tidak sangat berbakat, tidak sangat berbakti. Jika tidak dihukum, berarti hari ini apakah wibawa Nyonya Besar Xiao sebagai ketua keluarga Xiao masih ada? Di samping itu, jika membiarkan mereka pergi begitu saja, keluarga Xiao tidak akan bisa mengambil piala Thomson kelas atas. Selama separuh hidupnya, Nyonya Besar Xiao tidak pernah membayangkan akan hidup di piala semewah itu. Dan karena sekarang piala tersebut ada pada anak laki-lakinya, dia harus mendapatkan piala tersebut bagaimanapun caranya. Tidak peduli apapun yang terjadi, Nyonya Besar Xiao harus merebut piala itu. Bahkan jika mereka hendak keluar dari keluarga Xiao, mereka tetap harus meninggalkan piala tersebut untuk Nyonya Besar Xiao. Alhasil, sekelompok pengawal dan para bawahan langsung membentuk lingkaran dan mengelilingi mereka bertiga. Ye Chen berdiri di halaman rumah lama tersebut dengan aura yang begitu kuat. Matanya menatap sinis ke arah para pengawal. Pria itu berteriak, barang siapa yang berani melangkah maju, maka aku tidak akan segan pada kalian. Kamu hanya seonggok sampah di sini. Jangan berlagak. Salah satu pengawal berteriak marah dan memukulkan tongkat ke arah Ye Chen. Dengan pandangan sinis, Ye Chen menangkap tongkat dan tangan pengawal tersebut dan dengan mulus memukulkan benda itu ke kaki lawan. Pengawal itu merasakan kakinya dipukul keras-keras dan karena kesakitan dia pun tidak tahan dan berlutut di depan Ye Chen. Kaki pengawal tersebut patah. Ye Chen tidak memandang si pengawal. Dengan bantuan kedua tangan dan sebuah suara krak, tongkat tersebut pun patah menjadi 2. Krak! Ye Chen membuang tongkat patah itu ke tanah. Orang-orang di halaman tercengang. Tongkat Ki Mei itu terbuat dari kayu pohon elm kuning yang sangat kuat. Begitu keras sampai 2 orang berotot saja akan kesulitan mematahkannya. Tapi di tangan Ye Chen, tongkat tersebut berubah menjadi mie yang rapuh. Setelah berlatih kitab 9 misteri, Ye Chen semakin bertambah kuat. Para pengawal itu sama sekali bukan tandingannya. Melihat gerakan Ye Chen membuat Xiao Changkun menghela napas lega. Xiao Changkun tidak menyangka menantu laki-lakinya sangat kuat. Sepertinya dia dan putrinya bisa meninggalkan keluarga Xiao dengan tenang hari ini. Para pengawal di rumah lama keluarga Xiao semua telah diatur oleh Xiao Changgan. Mereka adalah orang-orang kepercayaannya. Dan saat melihat bahwa Ye Chen begitu kuat, mereka semua jadi bingung. Xiao Changgan menggertakkan gigi. Ye Chen, aku tidak menyangka ternyata kamu tahu cara berkelahi. Tapi mari kita lihat apakah kamu sendiri bisa melawan orang sebanyak ini. Serang dia secara bersamaan. Benar, serang bersamaan. Pukul dia sampai mati. So Hailong juga ikut menggertakkan gigi.
Wajah Chen terlihat sangat bersemangat. Dia sudah kalah dari Yi Chen sejak lama. Jadi dia berencana untuk membalas dendam hari ini. Sekelompok pengawal tersebut menerima perintah dan langsung menyerang Yi Chen secara bersamaan. Yi Chen tidak begitu memusingkan mereka ketika beberapa pengawal maju ke depan. Yi Chen melakukan tendangan memutar dan dua pengawal pun terpental ke belakang. Tidak lama setelah itu Yi Chen melayangkan tinju beberapa kali ke arah pengawal yang berdiri paling depan. Yi Chen mengalahkannya dalam waktu singkat. Securan yang berdiri di belakang Yi Chen merasa sangat terkejut. Wanita itu tidak menyangka bahwa Yi Chen yang selama ini bersamanya siang dan malam ternyata memiliki kemampuan hebat itu. Melihat ekspresi kaget terpancar dari wajah putrinya, Xiao Changkun cepat-cepat menjelaskan. Curan, ketika kamu pergi bekerja, Yi Chen biasanya mengikuti latihan bela diri dari televisi. Dia latihan bela diri. Xiao Curan sama sekali tidak menduga hal itu. Xiao Changkun berkata, kemampuan Yi Chen lumayan. Terakhir kali, Qin Geng bahkan memintanya mengurus sesuatu. Melihat Yi Chen bertarung melawan beberapa pengawal, Xiao Changkun pun lagi-lagi merasa bersalah. Keluarga Xiao selalu memandang rendah Yi Chen. Mereka selalu menyuruhnya tinggal di dalam rumah, membeli bahan makanan, dan memasak. Yi Chen juga laki-laki, dia pasti juga memiliki harga diri. Mana ada laki-laki yang rela seumur hidupnya disuruh mencuci baju dan memasak. Sepertinya keluarga Xiao Changkun telah memperlakukan Yi Chen dengan buruk. Saat ini Yi Chen mengalahkan puluhan pengawal dengan gagah berani. Halaman rumah menjadi sangat berantakan. Xiao Weiwei dan Nyonya Besar Xiao sudah masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi, meninggalkan para pria di halaman rumah. Xiao Halong yang berdiri di pinggiran merasa sangat jengkel. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan berkelahi Yi Chen begitu bagus. Melihat Yi Chen sekarang menjadi pihak yang kuat, Xiao Halong menggetarkan gigi dan membungkuk dan mengambil sebuah kapak. Berjalan pelan-pelan dan mengayunkan kapak. Ketika Yi Chen sedang sibuk menendang seorang pengawal, Yi Chen, hati-hati! Securan berteriak ketakutan saat melihat kapak yang berkilat-kilat tersebut. Dasar sialan, manusia tidak berguna, aku akan memotongmu sampai mati. Dendam lama dan baru dalam hati Xiao Halong kini berkumpul menjadi satu. Dia menyerang dan dengan ganas. Xiao Changkun merasa ketakutan sampai kakinya lemas. Dia hampir pingsan di tempat. Mereka menginginkan nyawa Yi Chen. Mata kapak itu bersinar. Ketika orang-orang beranggapan semuanya sudah terlambat, Yi Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjepit mata kapak dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Yi Chen kemudian menoleh dan menatap Xiao Halong dengan sinis. Xiao Halong benar-benar terkejut. Dia berusaha sekuat tangan menarik kembali kapak tersebut. Tapi kedua jari Yi Chen bak sebuah ragum. Bahkan jika Xiao Halong mengerahkan seluruh kekuatannya, mata kapak yang ada di antara jari Yi Chen tidak mau bergerak. Keringat dingin mengucur dari dahi Xiao Halong. Dia meraung, manusia sampah, lepaskan aku. Yi Chen menatapnya sambil tersenyum sinis. Xiao Halong, kamu adalah orang bodoh yang bahkan tidak bisa melukai orang lain. Kalau dipikir-pikir, kamulah yang manusia sampah. Apakah kalian akan membiarkan Xiao Halong membunuh seperti ini? Lihat Xiao Halong memegang kapak untuk membunuh Yi Chen, Xiao Changkun langsung sadar dan berteriak marah. Tapi Nyonya Besar Xiao yang duduk di aula utama beserta Xiao Changgan yang berdiri di anak tangga sama sekali tidak bergerak. Mereka bahkan tidak berkedip. Kerabat lain dari keluarga Xiao juga diam saja, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan mereka. Nyonya Besar Xiao saat ini hanya memikirkan soal Pila. Selain itu, dia tidak memikirkan apapun. Kadang-kadang semakin tua seorang semakin tamak pula dirinya. Pada zaman kuno, semakin tua seorang kaisar, semakin bodoh pula kaisar itu. Dia juga akan semakin sibuk membangun istana dan makam untuk dirinya sendiri. Sementara Nyonya Besar Xiao semakin tua dirinya, semakin dia berharap bisa hidup lebih enak dan menikmati segalanya. Wanita tua itu ingin hidup, mati, dan dikubur di tempat yang jauh lebih baik. Hal tersebut melambangkan bahwa di kehidupan selanjutnya dia juga akan memiliki kekayaan
yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, orang tua seringkali ingin menyiapkan peti mati yang kokoh dan kuburan yang indah untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya Nyonya Besar Xiao bersikeras mendapatkan villa seharga 130 juta yuan ini. Bahkan jika Xiao Hailong benar-benar membunuh Yi Chen, asal bisa mendapatkan villa itu, maka tidak masalah. Xiao Changkun dan Xiao Churan memandang ke arah orang-orang itu, hati mereka sudah menjadi dingin sepenuhnya. Jadi ini yang dinamakan kerabat dengan hubungan darah. Demi uang, demi mengambil kekayaan saudara lain, mereka rela membuat rencana untuk merebut villa secara paksa, bahkan ingin membunuh keluarga mereka sendiri. Sang kakak tertua, yaitu Xiao Changgan, berkata dengan santai, "Adik Hailong masih anak-anak, dia hanya main-main saja. Kenapa dianggap serius? Lagi pula, bahkan jika dia membunuh Yi Chen, lalu kenapa? Yi Chen bukan bagian dari keluarga Xiao." Dari sudut pandang Xiao Changgan, Yi Chen hanya seorang pembantu laki-laki yang payah tinggal di rumah istrinya. Meskipun Xiao Hailong memotong Yi Chen sampai isi kepala Yi Chen tercecer ke mana-mana, paling parah mereka hanya perlu membayar kompensasi. Dengan demikian, Xiao Changgan bisa menyingkirkan Yi Chen sekaligus mendapatkan kekayaannya. Kekayaan berupa villa seharga 130 juta yuan itu. Dan sekarang harga rumah masih terus melonjak. Jika Xiao Changgan bisa mendapatkan villa tersebut, dia akan membiarkan Nyonya Besar Xiao tinggal terlebih dahulu di sana. Ketika wanita itu sudah meninggal, villa tersebut harganya bisa mencapai 200 juta yuan. 200 juta yuan, tiba saatnya nanti, bukankah itu semua akan menjadi miliknya? Siapa yang bisa tahan dengan godaan uang sebanyak itu? Aku tidak punya kakak sepertimu. Xiao Changkun berteriak marah. Dia menarik sebuah gagang pel dan menyerang Xiao Hailong dengan ganas. Xiao Changgan mengerutkan kening, takut putranya akan dipukul. Dia segera bergegas menghentikan Xiao Changkun. "Kamu benar-benar ingin melawan, kan? Kamu tidak pantas dikasihani." Belum juga dia selesai bicara, Xiao Changkun menyerangnya dengan tongkat pel. Tapi untungnya Xiao Changgan berhasil menghindar dengan cepat. Serangan tersebut hanya mengenai bahunya. Pria itu menggetarkan gigi karena kesakitan. Melihat sang ayah yang biasanya kalem dan jujur, kini dibuat marah sampai ke tahap bisa menyerang orang lain. Xiao Churan pun benci sekali pada kekejaman keluarga Xiao. Di satu sisi, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Yi Chen. Saat ini Yi Chen menjepit mata tak kapak tersebut dan memandang Xiao Hailong sambil tersenyum mengejek. Dia berkata pada Xiao Hailong dengan suara rendah, "Xiao Hailong, aku akan memberitahumu sebuah kebenaran sejujurnya di mataku. Kamu tidak lebih dari sekedar kentut." Yi Chen, sialan kamu. Sebuah ledakan kemarahan kini membuncah di kepala Xiao Hailong. "Kamu hanya seorang pecundang, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku." Xiao Hailong belum menyelesaikan kalimatnya, tapi Yi Chen sudah meraih pergelangan tangan Xiao Hailong dan mematahkannya ke belakang. Setelah mendengarkan suara kerak, Xiao Hailong mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Tangan Xiao Hailong dipatahkan 180 derajat ke belakang oleh Yi Chen. Tangan itu benar-benar patah. Xiao Hailong melongo keras-keras. Dia jatuh berguling di tanah dengan air mata kesakitan. Melihat tangan cucunya dipatahkan oleh Yi Chen, Nyonya Besar Xiao yang sedari tadi melihat acara hukuman keluarga ini dengan santai, kini mendadak merasa sangat marah. Dia sangat marah sampai bergegas maju dan menampar wajah Yi Chen. Ketika tamparan Nyonya Besar Xiao mengayun di udara, Yi Chen tiba-tiba berbalik dan berkata dengan nada dingin, "Dasar wanita tua, kamu memang cari mati." Setelah mengatakan hal tersebut, Yi Chen ganti melayangkan tamparan ke wajah Nyonya Besar Xiao dan membuat wanita tua itu mundur beberapa langkah. Pada saat ini, pandangan Yi Chen menjadi sangat dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh. Nyonya Besar Xiao mendapatkan tamparan keras di wajah. Dia sangat kesakitan sampai seluruh tubuhnya gemetaran.
Nyonya Besar Xiao menutupi wajahnya dan mundur dengan ketakutan. Nyonya Besar Xiao yang mundur ketakutan tersebut bahkan tidak berani menatap Yi Chen. Ini adalah pertama kalinya Nyonya Besar Xiao melihat Yi Chen menampilkan ekspresi yang begitu mengerikan. Keluarga Xiao sekarang terlihat bodoh. Sialan, sialan, manusia sampah itu bahkan berani menyerang Nyonya Besar Xiao. Tapi saat ini siapa yang bisa Nyonya Besar Xiao perintah untuk melampiaskan amarahnya? Para pengawal yang terluka kini jatuh tersungkur di tanah, sementara sisanya hanya memasang ekspresi ketakutan tanpa berani maju sama sekali. Meskipun Nyonya Besar Xiao menginginkan nyawa Yi Chen, tapi sekarang dia juga sadar bahwa kekuatan Yi Chen sangat besar. Entah belajar dari mana dia. Yang jelas Nyonya Besar Xiao tidak bisa menahannya. Securan bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Mata indahnya selalu mengikuti setiap pergerakan Yi Chen. Wanita itu merasakan ada yang aneh dalam dadanya. Pipinya memerah tanpa dia sadari. Ini adalah pertama kalinya Securan mengetahui sisi kuat Yi Chen. Dulu, kesan Securan terhadap Yi Chen adalah pria itu sangat pendiam. Dia tidak bisa apa-apa selain belanja bahan makanan dan memasak. Saat ini, Yi Chen mendapati tidak ada lagi yang berani melangkah maju. Dia mengangkat kepala dan menatap sinis ke arah kerumunan. Yi Chen selalu berteriak kepada dua pengawal yang sedang bersembunyi. Jika kalian tidak membuka pintunya, aku akan mematahkan leher kalian. Kaki para pengawal itu mendadak lemas karena ketakutan. Mereka segera membuka pintu gerbang halaman rumahnya. Xiao Changgan berteriak marah. Ibu, jangan biarkan mereka pergi. Nyonya Besar Xiao menggertakkan gigi dan menatap Yi Chen dengan penuh kebencian lalu berkata getir. Biarkan mereka pergi. Nenek, kenapa nenek membiarkan mereka pergi begitu saja? Xiao Hailong berteriak kesal. Matanya diliputi kebencian. Dia mematahkan tanganku. Aku pasti akan memutilasi dia. Nyonya Besar Xiao menahan amarahnya dan berkata dingin. Tutup mulut kalian semua. Xiao Changgan berkata penuh amarah. Yi Chen, kamu melukai anakku, melanggar aturan keluarga Xiao, kamu pasti akan menyesal. Nyonya Besar Xiao berucap dengan menekankan setiap kata-katanya. Mulai hari ini Xiao Changkun akan dihapus dari daftar nama keluarga Xiao. Dia juga bukan lagi anakku. Xiao Changkun mengangkat kepalanya yang sudah babak belur, wajahnya kini berlumuran darah. Xiao Changkun berkata dengan nada datar, aku tidak peduli lagi pada keluarga Xiao. Securan juga ikut mengangguk, benar, kami tidak peduli lagi. Nyonya Besar Xiao menggertakkan giginya. Securan, kamu adalah pembawa sial di keluarga Xiao. Mulai hari ini kamu juga dihapus dari daftar nama keluarga Xiao. Sekarang grup Xiao sudah bekerja sama dengan grup Dihao. Keuntungan dari kerjasama itu akan sangat besar. Dan cucu tidak berbakti sepertimu tidak berhak mengurus grup Xiao setelah ini. Pergilah sejauh mungkin dariku. Securan berkata dengan tegas, aku sama sekali tidak peduli dengan grup Xiao. Ayah, ayo pergi. Dengan itu Securan dan Yi Chen pun bersama-sama memapah Xiao Changkun. Mereka memandang ke arah keluarga Xiao dengan penuh amarah, memalingkan kepala lalu pergi. Securan keluar dari pintu gerbang tanpa rasa menyesal sedikit pun. Hari ini Securan melihat wajah asli dari keluarganya. Mereka yang katanya keluarga itu bahkan lebih buruk dari orang asing. Jika bukan karena orang tuanya, Securan pasti sudah membuat garis pembatas yang jelas dengan keluarga Xiao. Hati Yi Chen juga menjadi sangat dingin sekarang. Nyonya Besar Xiao, Xiao Changgan, Xiao Hailong, 3 generasi nenek, anak dan cucu ini benar-benar idiot. Apa yang membuat mereka berpikir mereka masih bisa bekerjasama dengan grup Dihao? Selagi Yi Chen menyetir mobil dari rumah keluarga Xiao, Xiao Changkun berkata dengan marah, jika aku tahu ibu dan kakakku begitu kejam, aku tidak akan membantu mereka sebanyak itu. Xiao Churan yang duduk di kursi penumpang depan menghela napas dan berkata, dilihat dari gaya mereka, meskipun keluarga Xiao memiliki fondasi yang kuat, sudah pasti akan dihancurkan oleh mereka berdua. Xiao Changkun berkata dengan marah, intinya kita telah banyak membantu mereka. Bukankah kontrak di grup Dihao telah dimenangkan oleh Churan?
Sekarang semuanya jauh lebih mudah bagi mereka. Yichen berkata dengan santai, "Ayah, mereka yang banyak melakukan kejahatan akan mendapatkan dosa mereka sendiri. Mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Penyokong utama keluarga Xiao saat ini tidak lebih dari kerjasama dengan grup di Hao. Tapi yang mereka tidak tahu adalah grup di Hao adalah milik Yichen sendiri." Setelah menyinggung Yichen, mereka masih ingin menghasilkan uang dari kerjasama dengan grup di Hao. Mimpi saja. Sekali Yichen menelpon Wang Dongsu, maka hancurlah keluarga Xiao. Xiao Changkun menyentuh darah setengah kering di kepalanya lalu bergumam, "Siapa sangka ternyata keluarga Xiao benar-benar keterlaluan. Keluarga kita saja belum sempat menikmati pila pemberian keluarga Wang, tapi mereka sudah ingin mengambilnya. Jelas sekali bahwa mereka melihat kita sebagai pihak yang mudah ditindas." Selesai mengatakan hal itu, mata Xiao Changkun tiba-tiba berkilat. Dia cepat-cepat berkata kepada Yichen, "Menantuku, mari kita kunjungi Villa Thompson kelas atas untuk memeriksa keadaan. Dari tadi aku memikirkan villa dan ingin melihatnya." Sacuran berkata, "Ayah, ini sudah hampir sampai rumah. Kenapa kita harus ke villa? Bukankah villa itu masih belum selesai dekorasi? Lagi pula, ada Paman Li yang menjaganya." Xiao Changkun berkata, "Ya Tuhan, aku hanya ingin melihatnya sekali lagi. Jika tidak, aku tidak bisa tidur malam ini." Yichen paham kenapa Xiao Changkun bersikap demikian. Hal itu mirip seperti seseorang yang tidak bisa membeli mobil, tapi tiba-tiba mendapatkan sebuah mobil mewah. Meskipun dia tidak bisa mengendarainya, namun dia selalu melihat ke tempat parkir untuk memeriksa mobil tersebut. Yichen pun berkata pada Xiao Churan, "Karena ayah ingin melihatnya, maka kita akan pergi ke sana. Sekalian nanti kalian bisa memberitahu Paman Li dekorasi seperti apa yang kalian inginkan." Xiao Changkun tertawa senang. "Yichen memang paling memahami jalan pikiranku." Xiao Churan menghela napas dan tak berdaya. "Baiklah, kita ke sana untuk melihat villa." Yichen memutar mobilnya di lampu merah dan bergegas menyetir ke arah Villa Thompson kelas atas. Yichen menghentikan mobilnya di depan Villa Thompson kelas atas. Tidak lama setelah turun dari mobil, alis pria itu berkerut. Gerbang luar villa terlihat sedikit terbuka dan dari dalam terdengar suara gaduh. Securan yang mendapati Yichen tidak bergerak bertanya dengan bingung, "Ada apa?" Yichen berkata, "Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo kita masuk ke dalam." Dengan itu, Yichen pun memimpin langkah dengan berjalan maju memasuki halaman depan. Begitu memasuki halaman, Yichen mendapati ada beberapa pengawal berbaju hitam terlihat sedang melempari perabotan keluar villa. Xiao Changkun berseru, "Mereka dari keluarga Xiao." Ekspresi Yichen ketika berubah suram. Orang-orang dari keluarga Xiao memang suka menempel dan tidak mau pergi. Padahal Yichen belum melakukan apapun dari mereka, tapi mereka sudah datang ke villa dan membuat keributan. "Siapa yang mengizinkan kalian masuk?" Yichen berteriak dengan nada dingin dan kemudian bergegas masuk ke dalam. Ketika melihat Yichen, wajah beberapa pengawal yang ada di sana langsung memucat karena panik. Tidak lama kemudian, suara Xiao Helong yang mirip seperti bebek terdengar dari aula utama. "Aku yang mengizinkan mereka masuk." Xiao Helong memegang linggis di tangan kirinya. Tangan kanannya dibalut perban tebal. Pria itu berjalan pelan dengan lagak, sok dan angkuh. "Yichen manusia sampah. Meski kamu sudah diusir dari keluarga Xiao, tapi Villa Thompson kelas atas ini harus jatuh ke tangan keluarga Xiao. Aku kesini untuk mendapatkan villa ini." Xiao Churan menggertakkan giginya sambil berkata, "Kalian keterlaluan sekali karena tidak bisa membuat Yichen menyerahkan villa ini. Sekarang kalian ingin mencurinya dari Yichen." Xiao Changkun juga berteriak marah, "Xiao Helong, ini adalah villa menantuku. Siapapun tidak akan bisa mengambilnya." Xiao Helong meludah dan memaki, "Persetan! Xiao Churan, kamu kira kamu siapa? Kamu sekarang adalah anjing tak bertuan yang telah diusir dari rumah. Punya hak apa kamu berbicara padaku?" Setelah mengatakan hal tersebut, Xiao Helong kembali mengangkat linggis dan mengancungkannya ke arah Xiao Changkun sambil terus memaki, "Dan kamu Pak Tua,
Kamu kira kamu masih pamanku? Cepat pergi dari sini. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Yi Chen benar-benar emosi. Pria itu berkata dengan dingin. Mana Paman Li? Xiao Hailong berjalan maju dan tertawa. Bukankah ada seorang pria tua yang menjaga villa ini? Astaga, padahal dia sudah kusuruh pergi, tapi tidak pergi. Akhirnya kupukuli saja dia sampai tidak bisa bangun. Aku ingin dia tahu siapa pemilik asli dari villa ini mulai sekarang. Kalian memukuli Paman Li? Yi Chen menatap sinis. Meskipun Paman Li sebelumnya bekerja untuk keluarga Wang, tapi karena dia sudah ditugaskan di villa ini, maka kedepannya Paman Li adalah bawahan Yi Chen. Di samping itu, Paman Li sangat jujur, setia, dan sopan terhadap Yi Chen. Yang terpenting adalah Paman Li sudah berusia lebih dari 60 tahun. Beliau sudah memasuki masa-masa tuanya. Xiao Hailong bahkan tidak bersedia melepaskan orang tua seperti Paman Li. Itu keterlaluan sekali. Xiao Hailong tertawa mengejek. Kenapa? Seekor anjing yang tidak tahu siapa tuannya, jika tidak dipukuli, dia tidak akan pernah tahu siapa tuannya. Ada sebuah pepatah, jika ingin memukul anjing harus lihat dulu siapa pemiliknya. Sekarang aku memukul anjing itu supaya pemiliknya tahu siapa di sini yang paling berkuasa. Usai mengatakan hal tersebut, Xiao Hailong tertawa angkuh. Di wajahnya tersirat rasa senang karena bisa balas dendam. Kemarahan Yi Chen sudah sampai di ubun-ubun. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung melayangkan tinju ke arah Xiao Hailong. Xiao Hailong tidak sempat menghindar dan hidungnya terkena tinju besi milik Yi Chen. Darah dari hidung Xiao Hailong tiba-tiba menyembur liar. Dari pria itu pun berteriak kesakian. Tunggu apa lagi? Cepat hajar si manusia sampah itu. Xiao Hailong mundur dengan panik layaknya seekor anjing selagi berteriak kepada para pengawalnya. Satu persatu dari para pengawal mengulurkan pisau panjang dari pinggang dan segera menyerbu ke arah Yi Chen. Yi Chen, aku tahu kamu bisa berkelahi, tapi jika memang begitu, lalu kenapa? Aku ingin lihat mana yang lebih tangguh, pisau itu atau kulitmu. Melihat hal ini membuat wajah Xiao Churan dan Xiao Changkun menjadi pucat. Yi Chen memang bisa berkelahi, tapi tubuhnya hanya terbuat dari darah dan daging. Sementara lawannya adalah para pengawal keluarga Xiao yang sedang memegang pisau. Bisakah Yi Chen menang? Yi Chen terlihat tidak peduli. Ekspresi wajahnya tetap sama tanpa perubahan sedikit pun. Hanya dengan mengandalkan pengawal-pengawal payah ini, kamu menginginkan nyawaku? Setelah berkata demikian, Yi Chen bergerak cepat. Secepat hantu, dia dengan gesit menyalip di antara para pengawal. Meskipun para pengawal keluarga Xiao memegang pisau panjang, tapi mereka sama sekali tidak bisa menyentuh Yi Chen. Sebaliknya, Yi Chen bagaikan kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga. Dia menghindar sambil menyerang. Hanya dengan sebuah tinju biasa, Yi Chen bisa membuat suara retakan bergema di udara. Setiap gerakannya tetap tepat sasaran. Meskipun para pengawal itu adalah pensiunan dari pasukan khusus dan meskipun mereka sudah memiliki pisau panjang, mereka sama sekali bukan tandingan Yi Chen. Dalam waktu singkat, semua pengawal itu sudah dihajar habis oleh Yi Chen. Tidak ada yang tahu persis bagaimana Yi Chen melakukannya, sebab mereka sama sekali tidak bisa melihat gerakan Yi Chen. Tahu-tahu para pengawal itu sudah tersungkur di tanah satu persatu. Ditambah lagi, Yi Chen terbakar api amarah ketika menyerang tadi. Jadi dia sama sekali tidak punya belas kasihan terhadap para pengawal. Yi Chen langsung menyerang dengan kejam. Dan para pengawal itu, jika bukan patah tangannya maka patah kakinya. Mereka semua berguling di halaman depan villa sambil berteriak tanpa henti. Xiao Hailong terkejut oleh pemandangan yang ada di hadapannya. Dia tahu Yi Chen kuat, tapi Xiao Hailong tidak menyangka bahwa pengawal dengan pisau panjang pun bisa Yi Chen kalahkan. Melihat aura membunuh Yi Chen, kaki si Hailong jadi gemetaran ketakutan.
Aksi perebutan pila ini diperintahkan oleh Nyonya Besar Xiao sebab Xiao Hailong sendiri sangat membenci Yi Chen. Itu sebabnya dia berinisiatif maju dan mengambil kesempatan ini untuk memukul mundur Yi Chen. Tapi Xiao Hailong tidak menyangka bahwa Yi Chen bisa menang melawan para pengawal yang membawa pisau panjang. Sudah begitu tidak terluka sama sekali. Manusia macam apa Yi Chen? Yi Chen kini berjalan ke arah Xiao Hailong dengan wajah sinis. Yi Chen harus memberi Xiao Hailong sebuah pelajaran. Xiao Hailong harus membayar semua ini dengan harga yang menyakitkan. Melihat Yi Chen berjalan ke arahnya, wajah Xiao Hailong pun berubah pucat. Dia langsung berkata, "Kamu tidak boleh membunuhku. Aku adalah anak tertua di keluarga Xiao. Jika kamu berani menyentuh sedikit saja, keluarga Xiao tidak akan pernah mengampunimu." Yi Chen memasang ekspresi acuh tidak acuh. Dia maju selangkah demi selangkah mendekati Xiao Hailong, menarik kerah bajunya dan berkata dingin, "Keluarga Xiao di mataku bukanlah apa-apa. Curan, paman kedua. Curan, paman kedua. Cepat suruh Yi Chen untuk berhenti." Xiao Hailong segera meminta pertolongan pada Xiao Curan dan Xiao Cangkun dengan panik. Sikap arogannya tadi sudah menghilang sepenuhnya. Xiao Curan berkata dingin, "Takdirmu hari ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri." Xiao Cangkun memandang Xiao Curan dan Xiao Hailong dengan perasaan rumit. Xiao Cangkun bertanya pada dirinya sendiri. Dia sudah benar-benar kecewa pada keluarga Xiao. Meskipun Xiao Hailong adalah keponakannya sendiri, tapi Xiao Hailong tidak peduli pada keluarganya. Jadi buat apa Xiao Cangkun peduli? Tapi keluarga Xiao bisa dibilang juga memiliki kekuatan. Jika Yi Chen benar-benar membunuh Xiao Hailong, hal tersebut akan menimbulkan dendam kesumat dari keluarga Xiao. Memikirkan hal itu membuat Xiao Cangkun berkata tak berdaya. "Yi Chen, cukup beri dia sedikit pelajaran." Yi Chen berpikir sejenak dan kemudian mengangguk sinis. Dia menekan Xiao Hailong ke tanah lalu memukul batu ke wajahnya sampai pun tidak berhenti mengalir dari sana. "Aku bisa membiarkanmu untuk hidup, tapi kamu telah membuatku marah. Hukuman mati bisa dihindari, tapi kehidupanmu akan sulit ke depannya." Dengan itu, Yi Chen pun mengepalkan tinju dan memukul perut bagian bawah Xiao Hailong. Pukulan itu benar-benar kuat dan langsung mengenai titik vital Xiao Hailong. Xiao Hailong hanya orang biasa yang tidak memiliki kemampuan tenaga dalam sama sekali. Tinju Yi Chen sudah cukup untuk merusak kemampuan di bagian itu. Mulai hari ini, status Xiao Hailong sebagai pria sejati akan hilang selamanya. Xiao Hailong merasakan pukulan itu adalah pukulan paling sakit dan yang ada di dunia ini. Sangat sakit sampai membuatnya berguling-guling di tanah. Entah efek samping apa yang akan dia dapatkan dari pukulan itu. Setelah itu, Yi Chen memanggil pihak keamanan setempat. Orang-orang dari keluarga Xiao tadi segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu Yi Chen lekas-lekas memeriksa luka Paman Li. Untungnya Paman Li hanya menderita luka luar, tidak ada luka serius. Hal tersebut membuat Yi Chen bernapas lega. Tapi meski begitu, Yi Chen tetap mendendam pada keluarga Xiao. Dan karena keluarga Xiao tidak tahu diuntung, maka jangan salahkan Yi Chen jika dia tidak segan pada mereka. Kembali ke rumah, Xiao Cangkun duduk di atas sofa. Noda darah di wajah Chen sudah dibersihkan, tapi hidung bengkak yang memar di kepala Chen masih belum mereda. Tenaganya seperti terkuras habis. Dia juga merasa agak pusing. Hari ini sang kakak menyuruh para pengawal untuk menghajarnya. Hati Cangkun merasa sedih dan sampai sekarang dia masih geram. Cangkun mengoleskan obat di dahi Xiao Cangkun sambil berkata, "Ayah, Yi Chen sudah membantu ayah, jangan terlalu diambil hati." Xiao Cangkun menghela napas dan berkata, "Aku merasa sangat sedih. Ibu,
ibuku dan kakakku, tidak ada dari mereka yang menganggapku keluarga. Setelah itu, Xiao Changkun menambahkan, Curan, sekarang kamu sudah diusir dari grup Xiao. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Xiao Curan menjawab, rencana apa lagi memangnya? Tentu saja mencari pekerjaan. Melihat hal tersebut, Yu Chen tidak berbicara, melainkan pergi ke balkon untuk menelepon Wang Jenggang. Yu Chen pun langsung berkata, keponakanmu Wang Junpei, apakah dia adalah tunangan Xiao Weiwei? Ya, Wang Jenggang buru-buru bertanya, apakah Tuan Ji mempunyai perintah? Dengan suara dingin, Yu Chen menjawab, aku telah memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao. Jika keluarga Wang masih mempertahankan pernikahan dengan keluarga Xiao, itu artinya kalian tidak menghormatiku. Nanti jika muncul konflik, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar pada kalian. Ketika Wang Jenggang mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi gugup dan lekas-lekas berkata, Tuan Ji, tolong, jangan salah paham. Sebenarnya keluarga kami sudah lama ingin membatalkan pernikahannya. Jika bukan karena Tuan Ji adalah menantu di keluarga Xiao, mana mau kami menjadikan Xiao Weiwei sebagai bagian dari keluarga kami. Anda tenang saja, aku akan mengirim seorang untuk menginformasikan pembatalan pernikahan kepada keluarga Xiao. Yu Chen mengangguk sambil berkata puas, aku mengandalkanmu. Wang Jing cepat-cepat berkata, Tuan Jing tenang saja, keluarga Wang akan menjadi yang terdepan dalam melayani Anda. Ya, Yu Chen berkata santai, baiklah, cepat lakukan tugasmu. Baik, Tuan Yi. Bukankah keluarga Xiao sangat ingin dekat dengan keluarga Wang? Jika memang demikian, maka biarkanlah harapan mereka menjadi harapan kosong. Setelah itu, Yu Chen menelpon Wang Dongsu dari grup di Hao. Keluarga Xiao sekarang sudah seekor anjing lusuh. Jika ingin memukul anjing seperti mereka, harus dipukul dengan kejam. Begitu telepon terhubung, Yi Chen berkata dengan nada dingin, Dongsu segera mengumumkan kepada publik bahwa grup di Hao telah menangguhkan semua kerjasama dengan grup Xiao. Kecualikan mereka dari semua kerjasama dari masa depan. Wang Dongsu bertanya heran, Tuan Muda, itu adalah perusahaan nenek Tuan Muda. Jika melakukan ini, bukankah akan menyakiti perasaan nenek Tuan Muda? Yi Chen berkata santai, istriku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Aku ingin istriku sudah tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Wang Dongsu baru mengerti. Dia cepat-cepat menjawab, Tuan Muda, tenang saja. Saya mengerti, ini adalah sebuah pernyataan. Dengan cara ini, keluarga Xiao akan tamat. Soalnya besar Xiao sebegitu sombongnya, bukan? Maka Yi Chen akan membuatnya tidak memiliki apapun. Setelah selesai menelepon, Yi Chen kembali ke ruang tamu dan melihat mata Xiao Changkun bengkak. Memar di kepalanya juga semakin parah. Yi Chen khawatir luka-luka itu tidak akan menghilang dalam waktu setengah bulan. Terlebih lagi dia bisa melihat Xiao Changkun tidak hanya mengalami trauma, tapi juga mengalami beberapa benturan pada otaknya. Terdapat pula darah menggumpal di tempurung kepalanya yang lebih baik pergi ke rumah sakit untuk melakukan kraniotomi. Jika dibiarkan dalam waktu lama, hematoma akan menjadi bom waktu. Mungkin suatu saat nanti ketika pembuluh darah itu meletus bisa membahayakan nyawa Xiao Changkun. Tapi karena Yi Chen takut Xiao Curan akan panik, dia menyembunyikan masalah ini untuk sementara waktu. Yi Chen berdiri dan berkata, aku akan keluar untuk membeli obat demi menyembuhkan luka ayah. Banyak sekali cara-cara pengobatan medis yang terekam dalam kitab 9 misteri. Ada sebuah resep yang memiliki efek ajaib untuk menghilangkan depresi
dan melancarkan sirkulasi darah. Resep itu cocok sekali untuk mengobati Shou Changkun. Sucuran bertanya penasaran, obat apa yang akan kamu beli? Apakah akan berhasil? Bagaimana kalau tidak pergi ke rumah sakit saja? Yichen tersenyum lembut sambil berkata, jangan panik, jangan pergi ke rumah sakit. Banyak dokter yang melebih-lebihkan kondisi pasien dan membuat pasien ketakutan. Ayah pasti khawatir setelah mendengarnya. Aku punya obat yang manjur untuk mengobati memar. Securan pun mengangguk ketika Cicen membuka pintu. Ternyata ada seorang kenalan yang kebetulan berada di luar pintu. Ternyata dia adalah Qin Geng dari keluarga Qin. Alis Cicen berkerut sambil menatap ke arah Qin Geng. Kenapa kamu bisa ada di sini? Oke, sangat seru sekali teman-teman ya. Sepertinya akan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Oke, di episode ini ataupun di part ini sampai di sini dulu. Ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan keseruan dari cerita novel The Story of Yichen ya. Jadi oke ya, kita sudahi dulu dan kita lanjutkan ke part berikutnya.